ini peta birunya. Disinilah kenapa saya juga terima kasih Pak Bas mau datang, supaya kita bicara bukan persepsi, kita bicara proses. Hello everybody in Indonesia. I'm very happy to send you a Indonesia punya saingan. Vietnam ikut nimbrung jadi pengganti Peru di Piala Dunia U17 2023. Vietnam ikutan nimbrung untuk menjadi pengganti Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Indonesia mulai ada saingan nih. Seperti diketahui, Peru resmi dicopot FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Hal itu karena mereka belum memenuhi infrastruktur lengkap karena negaranya baru mengalami musibah bencana alam. FIFA pun sedang mencari tuan rumah baru untuk Piala Dunia U17 yang dijadwalkan tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Indonesia disebut-sebut siap untuk bernegosiasi dengan FIFA menjadi pengganti Peru sebagai tuan rumah. Akan tetapi, Indonesia tidak sendirian. Ternyata Vietnam juga dikabarkan ikut nimbrung untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hal ini terungkap dalam media Vietnam, Bongda Plus, dalam artikel yang disebutkan, Vietnam bisa saja bersaing untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Jika Vietnam bisa bersaing untuk menjadi tuan rumah, tim Vietnam U17 akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia U17, tulis pernyataan Bongda Plus. Kendati demikian, Erick Thohir juga mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 kepada FIFA setelah gagal menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 2023. Wakil Ketua Umum, Waketum, PSSI, Zainuddin Amali menyatakan Indonesia sudah siap jika ditunjuk FIFA sebagai pengganti Peru untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Zainuddin Amali mengungkapkan kesediaan Indonesia itu dalam wawancara dengan sejumlah wartawan di Sekretariat PSSI Pers di GBK Arena, Jakarta Pusat. FIFA mencopot Peru sebagai penyelenggara Piala Dunia U17 2023 pada 10 November 2 Desember tahun 2023. Negara Amerika Selatan itu disebutkan tidak berkomitmen untuk melengkapi infrastruktur. Coba kalian lihat surat FIFA kepada Indonesia dan kepada Peru, bedakan, ujar Zainuddin Amali. Kalau kepada Peru, jelas pemerintahnya tidak siap dengan infrastruktur. Kalau kita, tidak, cuma karena situasi saat ini, katanya menambahkan, siap gantikan Peru. Dalam keterangan di situsnya, FIFA akan tetap menghelat Piala Dunia U17 2023 sesuai jadwal dan bakal memilih tuan rumah pengganti Peru. Apakah Indonesia berminat? Untuk Piala Dunia U20 saja kita siap. Kan itu levelnya di bawah, tutur Zainuddin Amali. Tim nasional yang bermain yang juara Piala AFF U16 2022. Yang anak asuhnya Bima Sakti, imbuh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora ini. FIFA resmi memberi sanksi ringan kepada Indonesia pasca pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bertolak ke Zurich, Swiss untuk kembali menghadap Presiden FIFA, Gianni Infantino. Pada pertemuan itu, dibahas mengenai sanksi untuk Indonesia beserta peta biru revolusi sepak bola tanah air. Kekhawatiran publik sepak bola tanah air ternyata tidak terjadi. FIFA memutuskan untuk tidak membekukan sepak bola Indonesia seperti saat periode kelam tahun 2015 silam. Hanya saja, PSSI tidak akan lagi menerima aliran dana program FIFA Forward. Terlepas dari itu,
Keputusan FIFA untuk tidak membekukan sepak bola Indonesia sangat patut disyukuri, setidaknya terdapat dua alasan mengapa FIFA tidak menjatuhi Indonesia dengan sanksi. 1. Indonesia dianggap serius persiapkan Piala Dunia U20 2023. FIFA melihat keseriusan Indonesia dalam mempersiapkan Piala Dunia U20 2023, infrastruktur digenjot dan sebanyak 6 stadion pun lolos verifikasi. Tak hanya itu, promosi yang meliputi merchandise dan lagu resmi pun sukses diproduksi. Dengan segala dinamika politik yang ada, Indonesia juga tetap bersedia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hanya saja FIFA menilai Indonesia belum siap. Ini menunjukkan FIFA paham terhadap apa yang terjadi di balik dinamika persiapan Piala Dunia U20 yang akhirnya batal digelar di Indonesia. 2. Indonesia adalah aset berharga sepak bola dunia. Bungkus melihat bahwa FIFA sadar Indonesia memiliki supporter sepak bola yang sangat fanatik. Kegilaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola dinilai sebagai aset berharga bagi perkembangan sepak bola dunia. Sanksi ringan ini juga menunjukkan pengakuan FIFA bahwa Indonesia adalah negara penting. Dengan sekitar 190 juta penggemar sepak bola dan umumnya fanatik, perlu diwaspadai kedewasaan supporter masih kurang. Sintayong butuh pemain naturalisasi jika timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 2023 dan dipercaya sebagai pelatih. Sintayong butuh pemain naturalisasi jika timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 2023 dan dirinya dipercaya sebagai pelatih. Peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 terbuka setelah FIFA mencabut status tuan rumah dari tangan Peru. Sejauh ini belum ada negara yang siap mengajukan proposal sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Jika Indonesia mengajukan diri, peluang FIFA menerima proposal PSSI sangat besar. Sintayong bisa menjadi pelatih timnas Indonesia U17 jika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sebab, Indonesia sudah mempersiapkan segalanya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023, hingga akhirnya batal karena diduga terkait penolakan terhadap timnas Israel U20. Untung bagi Indonesia, timnas Israel U17 takkan ambil bagian di Piala Dunia U17 2023 karena sudah rontok di kualifikasi Piala Eropa U17 2023. Jika akhirnya Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, Sintayong berpeluang besar ditunjuk PSSI menjadi pelatih kepala. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Sintayong tetap meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi pemain di level U17? Jika benar poin di atas benar adanya, Sintayong dan tim kepelatihan mesti memantau pemain-pemain diaspora di level U17 sesegera mungkin. Sebab, proses naturalisasi membutuhkan waktu yang panjang. Masih ada sekira 7 bulan lagi sebelum si pemain bisa membela timnas Indonesia U17.